baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Matius 18 ayat 18 sampai dengan 20. Saya bacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah terikat di bumi, terikat di sorga. Saudaraku, firman ini di perikopnya berbicara tentang nasihat kepada saudara. Nasihat kepada sesama saudara. Dikatakan di firman Tuhan ini antara lain dikatakan apabila ada saudaramu yang mungkin bersalah, melakukan suatu dosa, mungkin tegurlah dia dengan 4 mata. Dikatakan firman Tuhan, jikalau dia tidak mendengarkan apa yang kau katakan, dan sampaikanlah dengan beberapa orang. Dan kalaupun tidak, sampaikan kepada jemaat supaya orang itu bertobat. Tetapi kalau dia tidak mendengarkannya, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Maka dikatakan di firman Tuhan di ayat 18-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa terikat ke sorga, kita harus punya koneksi dengan sorga. Kita ada hubungan dengan sorga. Demikian juga ketika kita menasehati sesama kita, memberitahu kesalahan sesama kita, bahkan kita memberitakan firman Tuhan kepada sesama, supaya sesama kita, saudara kita juga ikut terkoneksi dengan sorga. Kita menjadi penghubung antara orang dengan sorga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau terikat dengan sorga, harus ada koneksi kita terhadap sorga. Kita harus ada hubungan dengan sorga. Kita harus ada ikatan dengan sorga, ikatan dengan Yesus. Dan demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada dosa seperti saudara kita, mungkin kalau ada dosa atau mungkin kita sendiri pun ada dosa, harus segera dilepaskan supaya kita bisa terikat dengan sorga. Karena sesuatu yang berupa dosa, kelemahan, kesalahan itu yang mengikat di dunia, itu akan membuat kita tidak bisa terikat ke sorga. Jadi segala sesuatu yang mengikat kita di bumi harus kita lepaskan supaya kita terikat dengan sorga. Dan dikatakan juga di firman Tuhan ini di ayat 19-nya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya, jikalau ada 2 orang yang sepakat, ini berbicara tentang keluarga, berbicara tentang suami istri yang sepakat. Sepakat di dalam Tuhan tentunya, bukan sepakat untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua orang ini yang sepakat ini, pasangan suami istri ini, membuat satu kesepakatan, melakukan hal-hal yang rohani dengan kesepakatan. Ini akan membuat satu ikatan di sorga. Pasangan suami istri yang terikat di bumi dengan ikatan-ikatan yang rohani, nanti di sorga juga akan terikat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya firman ini tidak hanya bicara tentang pasangan suami istri, tidak hanya bicara tentang keluarga. Dikatakan lagi di ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini berbicara juga tentang keluarga, suami istri dan anak, tetapi juga berbicara tentang sesuatu yang mengikat satu kesepakatan. Jadi contohnya bukan hanya keluarga saja, contohnya bukan hanya pasangan suami istri saja, tapi jikalau di dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan, atau katakanlah itu gereja, di dalam gereja ada kesehatian antara hamba Tuhan dengan umat Tuhan, dengan pengerja-pengerja Tuhan. Nah ini mereka sedang mengikat sesuatu di bumi untuk nanti juga akan terikat di sorga.
Demikian juga dalam hal komunitas-komunitas yang lainnya, terlebih utama komunitas kerohanian yang sepakat sehati di dalam Tuhan dalam hal kerohanian untuk meningkatkan kualitas iman, untuk membuat pertumbuhan iman di dalam Kristus, untuk membangun suatu kebangunan rohani. Sepakat sehati ini terikat di bumi dan di sorga pun nanti itu terikat. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang terikat di bumi yang berupa hal-hal rohani itu sedang membangun koneksi dengan sorga, sehingga keterikatan di bumi dalam hal-hal yang rohani akan diikat juga nanti di sorga. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hal berkat juga. Mungkin kita berpikir bagaimana dengan kehidupanku sebelum ke sorga, aku di bumi, keadaannya bagaimana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, janjinya ya dan amin. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selama kita di bumi ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita terima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menerima berkat itu di alam roh kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya alam roh kita sudah menerimanya. Dan kalau kita imani, maka berkat yang kita terima di alam roh kita akan kita terima di alam nyata. Akan sampai berkat itu di tangan kita. Kita akan menggenggam berkat itu. Kita siap nikmati berkat itu selama kita di bumi. Apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Tapi ada jembatan antara kehidupan kita yang nyata ini kepada alam roh kita. Itu dikatakan di Ibrani 11 ayat 3. Jadi ada jembatannya. Apa yang kudapat dalam alam roh, yang kita dapat dalam alam roh, untuk kehidupan kita di bumi ini kita mendapatkan perbendaharaan Allah. Seperti yang dikatakan di Ulangan 28 ayat 12. Dan dikatakan bahkan apa yang dikerjakan tanganmu akan berhasil. Dan dikatakan juga bahwa buah kandunganmu akan Tuhan berkati. Dan semua janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita, itu adalah perbendaharaan Allah yang kita dapatkan di dalam alam roh kita. Maka jangan sepelekan saudaraku yang dikasih ke Tuhan ketika engkau masuk dalam satu ibadah dan ketika hamba Tuhan mengucapkan doa berkat, terimalah doa berkat itu dengan iman. Ketika engkau terima dengan iman, sebenarnya engkau sudah menerima berkat itu di alam rohmu. Dan kalau engkau imani, maka terjadi mujizat. Berkat yang kau terima di alam rohmu akan engkau terima di alam nyata, akan sampai di tanganmu. Dan yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita dapat di alam roh kita, yaitu berkat-berkat rohani. Hal-hal yang rohani, yang membuat pertumbuhan rohani kita, membuat kita mengalami kuasa kebangunan rohani, membuat koneksi kita dengan Allah semakin terikat, membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari alam nyata kita ini, kita menuju alam yang rohani, yaitu alam spiritual, alam roh kita, dengan melalui tangga-tangga kehidupan, yaitu pertumbuhan iman kita yang naik sedikit demi sedikit. Semakin kita mengalami yang namanya alam spiritual, alam kerohanian kita, alam roh kita yang lebih dekat dengan Tuhan lagi. Tuhan menurunkan berkat lewat tangga kehidupan, yang dikatakan di Kejadian 28 ayat 12. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ada jembatan kehidupan kita mau menuju kepada alam roh, yaitu alam roh yang berhubungan terkoneksi dengan Tuhan. Ada 5 jembatan kita menuju alam roh. Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan adalah nazar. Ada banyak orang menganggap remeh dengan nazar. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa nazar itu adalah jembatan kita menuju ke alam roh. Jadi kalau engkau bernazar, tepati nazarmu. Jangan pernah engkau menganggap remeh nazar. Kalau ingin mengetahui tentang nazar, bacalah di Hakim-Hakim 11 ayat 30-40. Hati-hati dalam bernazar. Ucapan juga. Dalam ucapan kita, mulut kita berkata-kata itu penuh dengan kuasa. Jadi hati-hati. Karena itu jembatan kita menuju alam roh kita. Yang kedua adalah jembatan menuju alam roh adalah iman. Iman kalau disertai dengan ucapan tindakan, maka akan terjadi mujizat. Di firman Tuhan dikatakan, apabila engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Jadi berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita masuk pada alam roh, alam spiritual, kita harus memiliki iman biji sesawi. Dan dikatakan juga,
imanmu menyelamatkanmu. Sering sekali Tuhan Yesus mengatakan kepada orang, imanmu menyelamatkan engkau, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi iman ini membawa kita kepada alam roh, alam spiritual, membuat kita terkoneksi dengan sorga. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membawa kita masuk kepada alam roh untuk terkoneksi dengan sorga adalah nama Yesus. Dalam nama Yesus kita bisa terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kita terima janji berkat Allah. Jadi nama Yesus itu nama yang berkuasa, dan nama Yesus itulah yang akan menjadi jembatan kita menuju alam roh kita. Nama Yesus itulah yang membuat kita terkoneksi dengan sorga. Yang keempat adalah saudaraku firman Tuhan. Dikatakan di Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan yang keluar itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi kalau firman Tuhan yang engkau dengar itu engkau renungkan dan engkau lakukan, maka itulah jembatanmu menuju alam roh. Itulah yang menghubungkan engkau untuk terkoneksi dengan sorga. Yang kelima adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran yang baik. Kalau engkau memikirkan yang baik, engkau mendapatkan yang baik. Dikatakan di Amsal bahwa pikiranmu menentukan apa yang engkau dapatkan. Jadi pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, saya kasih istilahnya adalah pikiran-pikiran yang sorgawi, akan membuat kita terkoneksi dengan sorga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau engkau menerima sesuatu yang terikat di bumi dan nanti di sorga terikat, milikilah 5 jembatan menuju alam roh, 5 jembatan menuju alam sorga, 5 hal yang bisa membuat engkau terkoneksi dengan sorga. Yang pertama adalah nazarmu tepati. Yang kedua adalah imanmu. Miliki iman yang kecil seperti biji sesawi, tetapi ditujukan kepada Allah yang besar. Yang ketiga adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama Yesus. Jadi berucap syukurlah kalau engkau punya Yesus. Orang yang punya Yesus bangga karena itu membuat dia terkoneksi dengan sorga. Yang keempat adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman yang kau dengar selama ini akan engkau dengar, renungkan dan lakukan, dan itu yang membuat engkau terkoneksi dengan sorga. Dan yang kelima, perkataanmu yang baik, perkataanmu yang rohani, itu membuat engkau terkoneksi dengan sorga. Mulai sekarang perkatakan kata-kata yang rohani, katakan puji Tuhan, katakan haleluya, glory haleluya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Jangan keluarkan kata caci maki, jangan keluarkan kata-kata latah yang negatif, tetapi keluarkanlah kata-kata berkat, keluarkanlah kata-kata yang rohani, karena itu yang akan membuat engkau terkoneksi dengan surga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ikatkan dirimu dengan surga, karena kita kelak akan ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, lebih dari pemenang. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.